Shalom, selamat datang di Gereja Oikos Online. Mari sama-sama kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Let's sing. 1, 2, 3, 4. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari sama-sama katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Mari terus bersuka cita dan kita dengarkan firman Tuhan. God bless you. Pilih istri atau mama. Siapa yang harus dibela oleh suami, istri, atau ibu kandung? Suatu pertanyaan yang sulit bahkan hampir gugup untuk dijawab oleh suami-suami di atas muka bumi ini. Banyak pria terasa berada di tempat yang seolah-olah disudutkan dan berada di posisi yang membuatnya tak dapat berkutik setelah menikah. Sesungguhnya, ketika ada konflik antara istri dan ibunya, disinilah tantangan dan sekaligus ujian bagi seorang pria. Karena masalah ini cukup berat. Jika salah menjawab atau menangani, akan meruntuhkan dan menghancurkan rumah tangganya. Oleh karena itu kearifan dan kebijaksanaan serta kedewasaan seorang pria diuji. Sebagai seorang pria yang dekat dengan ibu, maka pria tersebut akan cenderung melindungi dan membela ibunya. Apalagi secara natural, seorang pria
telah dekat dengan ibunya sejak ada dalam kandungan. Tentu saja naluri ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Belum lagi adanya tagline yang berkata, istri bisa diganti, tetapi seorang ibu tidak tergantikan. Maka tambah membuat sulit posisi seorang suami dalam menentukan sikap jika terjadi konflik antara istri dan mama mertua. Apa bahayanya jika seorang suami mengutamakan orang tua sendiri? Banyak suami-suami yang mengutamakan orang tua mengatakan, kalau ayah dan ibunya tidak bisa dibandingkan dan diganti oleh siapapun, termasuk istrinya sendiri. Tidak ada istilah mantan orang tua. Sebaliknya, kalau bercerai dengan istri, bisa dicari penggantinya. Ada mantan istri, tapi tidak ada mantan ayah atau ibu. Pikiran seperti ini berbahaya. Karena sang istri akan berpikir hal yang sama juga terhadap suaminya. Tentulah istri juga punya keinginan mengutamakan orang tuanya seperti yang dilakukan suami. Jika suami boleh, kenapa istri tidak boleh? Inilah yang membuat betapa berbahayanya bila suami mengutamakan orang tuanya, sementara istri dituntut mengutamakan suaminya dibanding orang tuanya sendiri. Ada perasaan tidak adil di dalam hati istri. Lalu bagaimana baiknya? Apakah ada petunjuk dalam firman Tuhan? Tentu ada, dan sangat jelas firman Tuhan menjawabnya dalam soal ini. Kita baca sama-sama Matius 19 ayatnya yang kelima. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Syukur kepada Tuhan, sebab pernikahan bukan untuk menyatukan dua keluarga besar, tetapi menyatukan dua insan manusia, pria dan wanita saja. Jadi tidak menyatukan dua keluarga besar. Meninggalkan bukan artinya berpisah secara fisik, tetapi pasangan suami dan istri membangun rumah tangganya atau keluarganya sendiri. Tidak lagi berada di bawah bayang-bayang ayah dan ibunya, tetapi seorang suami menjadi kepala rumah tangganya sendiri. Artinya, kuasa untuk menentukan nasib rumah tangga ada di tangan sang suami dan istri, bukan lagi di tangan orang lain. Jadi pertanyaan, pilih istri atau orang tua? Jawabannya jelas, pilih istri. Apa Pak? Apa nggak salah? Mengapa tidak memilih mama? Kan tidak ada mantan mama, tapi ada mantan istri. Tagline seperti ini benar dan enak didengar, tetapi tidak untuk diterapkan dalam sebuah pernikahan. Jadi kita harus berpegang kepada firman Tuhan yang menjadi patokan dan pedoman. Alasannya, satu, istri itu pilihan kita sendiri. Untuk menjelaskan hal ini, ada sebuah cerita singkat. Pada suatu hari, di kelas seorang dosen mengadakan suatu permainan kecil kepada mahasiswanya yang sudah berumah tangga. Dosen berkata begini, mari kita buat satu permainan. Mohon satu orang bantu saya ke depan. Kemudian salah satu mahasiswanya berjalan menuju papan tulis. Dosen itu berkata, silakan tulis
10 nama orang yang paling dekat dengan Anda. Dalam sekejap sudah ditulis semua oleh mahasiswa tersebut. Ada nama tetangganya, nama orang tuanya, istrinya, anaknya, dan lain-lain. Dosen bertanya lagi, sekarang silakan coret 2 nama yang menurut Anda tidak penting. Mahasiswa itu lalu mencoret nama tetangganya. Lalu dosen berkata lagi, silakan coret 2 nama lagi. Mahasiswa itu mencoret nama teman-temannya. Dosen itu berkata lagi, silakan coret 1 nama lagi. Mahasiswa itu mencoret 1 nama dari papan tulis dan seterusnya. Sampai tersisa 3 nama, yaitu orang tuanya, istrinya, dan anaknya. Suasana kelas hening. Mereka mengira semua sudah selesai dan tak ada lagi yang harus dipilih. Tiba-tiba dosen berkata, silakan coret 1 nama lagi. Mahasiswa itu perlahan mengambil pilihan yang amat sulit. Lalu dia mencoret nama orang tuanya secara perlahan. Lalu dosen berkata, silakan coret 1 nama lagi. Hati sang mahasiswa menjadi bingung. Kemudian mengangkat kapur dan lambat mencoret nama anaknya. Segera mahasiswa itu pun menangis. Setelah suasana tenang, dosen bertanya kepada mahasiswa itu, orang terkasihmu bukan orang tua yang membesarkan Anda. Anak Anda adalah darah daging Anda sendiri. Sedang istri itu bisa dicari lagi. Tapi mengapa Anda berbalik memilih istri atau sebagai orang yang paling sulit untuk dipisahkan? Semua orang di dalam kelas terpana menunggu jawaban dari mahasiswa itu. Lalu sang mahasiswa itu berkata, sesuai waktu berlalu, orang tua saya akan pergi dan meninggalkan saya. Sedang anak saya jika sudah dewasa lalu menikah, setelah itu pasti meninggalkan saya juga. Yang benar-benar bisa menemani saya dalam hidup ini hanyalah istri saya. Orang tua dan anak bukan saya yang memilih, tapi saya memilih sendiri istri saya dari seluruh wanita. Pasangan hidup adalah karunia, pernikahan adalah anugerah. Cerita yang sungguh singkat, menggugah, dan menjawab pertanyaan itu. Oleh karena itu, sebelum menikah, memang anak mengutamakan orang tua. Namun bila sudah menikah, sebaiknya suami dan istri sama-sama saling mengutamakan satu sama lain. Suami mengutamakan tanggung jawab kepada istrinya. Dan istrinya harus mengutamakan keinginan suami di atas harapan orang tuanya sendiri. Berumah tangga artinya sang anak meninggalkan orang tua masing-masing. Kemudian bersatu dengan suami atau istrinya sehingga mereka bebas menjalankan rumah tangga tanpa intervensi orang tua. Orang tua tetap harus dihormati. Namun dalam hal prioritas setelah menikah kini telah berubah dari orang tua kepada pasangan masing-masing. Hal ini berlaku untuk suami dan istri. Orang tua dan anak bukan kita yang memilih, namun Tuhanlah yang menentukan siapa orang tua dan anak-anak kita. Sementara pasangan kita sendiri yang memilihnya dengan berjanji di hadapan Tuhan. Sudah seharusnya kita bertanggung jawab atas pilihan itu.
Yang kedua, mengasihi dan mengutamakan istri. Sebagian besar wanita yang menikah tidak hanya tertarik menjadi kekasih nomor satu dalam kehidupan suami. Mereka, wanita-wanita berharap menjadi wanita nomor satu secara keseluruhan. Tidak ada lagi wanita lain termasuk ibu mertua. Itulah wanita. Saya pernah melihat kasus di mana seorang suami mengasihi ibunya lebih dari istrinya, atau dengan kata lain menempatkan istrinya nomor 2. Istrinya merasa frustasi dan merasa tidak dihargai. Membiarkan wanita lain datang dan menggeser posisi istri menjadi nomor 2 dapat menciptakan masalah besar, benar-benar besar. Yang berpotensi dapat menyebabkan pernikahan bermasalah. Dan jika tidak ditangani dengan benar akan hancur. Hai suami, inilah bagian dari solusinya. Pastikan bahwa istri adalah prioritas. Dan nomor 1, number 1. Seperti Tuhan Esa, tidak ada yang lain. Semakin seorang istri merasa aman dan dicintai, maka banyak masalah dengan ibu atau papa mertua bisa dihindari. Yang ketiga, telah menjadi 1, bukan 2. Intinya adalah bahwa seorang suami harus mengambil posisi kepemimpinan dan mengaktualisasinya, itu posisi seorang pria ini suami sebagai pasangan yang sudah menikah, bukan seorang anak lagi. Misalnya seorang istri merasa tertekan oleh karena mertua, suami harus bantu istri buatkan pembatas, border, untuk melindungi istri dari serangan mertua. Dalam hal ini, ibu kandung dari suami. Untuk menunjukkan bahwa menyakiti istri akan menyakiti dirinya. Dalam hal ini, menyakiti anaknya sendiri. Perlu juga ditekankan bahwa setelah menikah, mereka menjadi 1. Dan mereka menjadi anak dari kedua orang tua masing-masing. Baik dari pihak laki-laki dan perempuan. Jadi harus diperlakukan sama dan adil seperti anak sendiri. Jika dengan jelas seorang suami dan istri mengerti konsep ini, maka orang tua dari kedua belah pihak tidak dapat memecah belah keluarga baru ini. Dan ingat janji pernikahan bahwa seorang pria mengasihi, melindungi, dan menjaga istrinya dalam segala keadaan sampai maut memisahkan. Yang keempat, menghormati orang tua, mengundang berkat. Suatu hukum atau kebenaran yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Efesus 6 ayat 2 berkata begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji Tuhan. Setelah pasangan suami istri mengerti prinsip-prinsip soal pernikahan dan prioritasnya dalam hubungan dengan orang tua, istri telah mendapat tempat yang semestinya. Istri tidak boleh menjadi besar kepala dan merasa di atas angin lalu tidak hormat kepada mertua. Melainkan bersama-sama dengan suami untuk kerja keras dan berjuang untuk menghormati, memperlakukan, dan menyenangkan orang tua masing-masing. Karena inilah yang harus dilakukan dan akhirnya mengundang berkat yang dijanjikan itu akan mengalir deras. Efesus 6 ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kebahagiaan itu dicari oleh banyak orang. Akhirnya didapat
setelah kita menempatkan suami, istri, dan orang tua di tempatnya yang sebagaimana mestinya, sesuai dengan firman Tuhan. Yang kelima, orang tua harus mengasihi mantu-mantunya. Demikian juga orang tua kedua belah pihak harus melakukan sesuatu. Efesus 6 ayat 4 berkata begini, dan kamu bapak-bapak janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kedua orang tua, baik pria dan wanita, harus memperlakukan anak mantunya seperti anaknya sendiri. Maka firman Tuhan tidak menyebut anak mantu. Karena konsep pernikahan dalam Kristen, saya sangat percaya anak mantu sudah seharusnya diperlakukan dan diterima sebagai anak sendiri. Bahkan sering saya katakan dalam khotbah-khotbah pernikahan, harus double kasih dan perhatiannya itu kepada anak mantu. Kenapa? Karena mengasihi dan memperhatikan anak sendiri itu akan mengalir secara natural. Tetapi untuk yang bukan anak kandung, perlu usaha, kemauan, dan perjuangan. Saya sudah mendengar dan mendapatkan masukan bahwa orang tua yang memperhatikan dan mengasihi anak mantunya akan mendapatkan anaknya dan melihat kebahagiaan pernikahan anaknya. Tetapi sebaliknya, orang tua yang tidak mengasihi anak mantunya akan kehilangan anaknya dan menghancurkan pernikahan anak-anaknya. Jika kita menempatkan posisi istri sebagaimana harusnya sesuai bimbingan Tuhan, maka kita akan melihat hasil yang baik. Tetapi tidak bisa disangkal ada banyak orang melakukan di luar firman Tuhan, berakibat fatal. Dan ada juga yang sudah menerapkan firman tetapi tidak melihat hasilnya. Karena sebuah pernikahan begitu kompleks, melibatkan, mempersatukan dua manusia yang berbeda kemudian menjadi satu. Tetapi jangan putus asa. Libatkan Tuhan dan terus cari kebenaran, dan jangan segan-segan meminta pertolongan kepada orang yang tepat. Maka selamatlah pernikahan kita sampai maut memisahkan kita. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia mau berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa bagi setiap pasangan suami istri yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Jamah dengan cara dan waktu-Mu sendiri. Hamba hanya terlalu yakin setiap orang, setiap pasangan yang berharap kepada Tuhan dan mau melakukan firman-Mu, selalu ada kekuatan, selalu ada jalan keluar. Selalu Engkau tidak pernah meninggalkannya. Dalam nama di atas segala nama, hamba berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.